Kalau kita membaca ayat tentang pernikahan, biasanya yang paling suka dibaca di surat apa? Surat Ar-Rum. Apa istilah yang paling populer yang diambil dari surat itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tahu artinya? Kita sering mengucapkan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi enggak semua orang Indonesia yang mengucapkan istilah ini faham arti sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diambil dari surat Ar-Rum, litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddatan, mawaddah, warahmah, rahmah. Sehingga kita singkat menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagian ulama tafsir mengatakan istilah sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah istilah yang menjelaskan surat Al-Furqan. Sakinah, mawaddah, warahmah adalah hak dari setiap 3 elemen tadi yang ada di dalam keluarga. Pertama, sakinah itu adalah hak suami. Karena kalau kita membaca teks Arabnya, litaskunu antum ayyuhar rijal ilaihal mar'ah. Agar kalian wahai laki-laki merasa sakinah kepada mereka atau kepada dia perempuan. Maka litaskunu atau sakinah ini adalah hak suami. Jadi istilah sakinah adalah hak suami. Sedangkan mawaddah adalah hak istri, kasih sayang. Dari hak suami dan istri yang ditunaikan dengan baik ini muncullah istilah rahmah, yaitu hak anak. Seorang ibu ketika dia mengandung, di mana dia menyimpan bayinya? Di mana, Bu? Di dalam rahim. Rahim itu istilah Arab. Dari istilah rahmah kemudian menjadi rahim, artinya kasih sayang, rahmah. Tapi bukan almarhum ya. Rahim, almarhum juga dari kata rahmah. Apa arti almarhum? Yang dirahmati atau rahimahullah atau almarhum. Jadi sakinah adalah hak suami, mawaddah adalah hak istri, dan rahmah itu adalah anak. Apa maksud dari sakinah? Agar muncul keluarga yang solihah harus memenuhi 3 hak ini. Hak suami yang pertama adalah sakinah. Apa maksud sakinah? Secara terjemahan, sakinah itu artinya menjadi tenang. Apanya yang tenang? Tenang syahwatnya. Semua ulama sepakat itu. Jadi kalau ditanya, ini mah nikahnya pasti gara-gara hawa nafsu ya? Jawab, ya. Pasti kamu nikahnya gara-gara hawa nafsu kan? Kan dianya cantik. Bilang aja, ya. Oh berarti kamu berdosa kalau nikah hawa nafsu. Siapa bilang berdosa menikah hawa nafsu? Bukankah salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah untuk menenteramkan hawa nafsu? Hawa nafsu itu liar, tetapi ketika dia dihalalkan maka menjadi ibadah. Tapi kalau tidak dihalalkan, dia menjadi dosa besar. Jadi kalau orang menikah karena hawa nafsu, salah satunya ya, bukan satu-satunya, salah satu alasannya menikah itu karena hawa nafsu, terutama laki-laki nih, nggak usah munafik kalau bahasa orang sekarang ya. Memang ada yang menikah nggak karena hawa nafsu? Ada sih, tapi jarang. Kalau dibilang enggak kok, saya bukan karena hawa nafsu, dia takut bilang karena hawa nafsu. Misalnya ditanya, pasti kan kamu nikah karena hawa nafsu? Enggak bukan karena hawa nafsu. Kalau gitu coba aja kamu menikah dengan nenek-nenek, mau enggak? Gitu kan dibilang. Ini salah pemahaman Islamnya, terlalu parsial, enggak paham tentang Islam yang syumul, yang menyeluruh. Dia pikir hawa nafsu itu seluruhnya jelek. Enggak lah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Islam adalah agama solusi. Ketika Allah mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa, nahan nafsu. Jadi bahasa Indonesia kan? Nahan nafsa, jadi nahan nafsu. Itu kan bahasa Arab. Siapa yang nahan nafsa? Allah menyuruh kita nahan nafsu, tapi solusinya gimana? Gimana cara menahan nafsu?
terutama ini bagi laki-laki yang sulit menahan nafsu. Kalau perempuan sulit menahan lisan, kalau laki-laki sulit menahan kemaluan. Itu hadis, kata Nabi, di antara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu dua. Satu lisannya, dua kemaluannya. Perempuan cenderung secara umum, walaupun gak semuanya, lisan yang paling sulit untuk dia jaga. Laki-laki cenderung secara umum, walaupun gak semuanya, paling sulit menjaga adalah hawa nafsunya.